datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang ya bagaimana kisah cinta untuk zodiak Taurus di minggu kedua April 2024. Oke, seperti biasa ya, bacaan ini juga bersifat general, kolektif, dan juga bisa vice versa ya teman-teman. Artinya tidak akan resonate 100% ya untuk keseluruhan zodiak yang berada di luar sana. Karena jika resonate 100% berarti aku seorang ahli terawangan teman-teman, bukan seorang tarot reader lagi seperti itu. Dan juga bisa vice versa, artinya energinya juga bisa terbolak-balik di sini ya, bisa jadi yang terbaca adalah energi yang kamu atau energi orang yang sedang kalian fokuskan. Dan untuk kalian juga yang mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Baik, kalau gitu langsung aja kita mulai readingan kali ini buat Taurus ya. Taurus, bagaimana kisah cintamu di minggu kedua April 2024 ya. Bagaimana kisah cinta Taurus di minggu kedua April 2024. Bagaimana kisah cinta Taurus di minggu kedua April 2024. Sekali lagi, bagaimana kisah cinta Taurus, apa yang akan terjadi kisah cinta Taurus April 2024 minggu kedua. Apa yang akan terjadi Taurus di kisah cintamu di minggu kedua ini ya. Yang pertama aku lihat ya, nih sepertinya Taurus akan bertemu dengan seseorang di minggu kedua ini ya. Dan mungkin kamu akan, aku nggak tahu apakah ini perkenalan atau ini bisa orang baru, bisa orang lama teman-teman ya, bertemu dengan seseorang baik yang baru ataupun yang lama. Kalian nanti akan berbincang-bincang, mungkin akan ngopi-ngopi bareng ya, agaknya nongkrong bareng seperti itu ya. Ini lebih kepada kayak yang apa ya, hubungan yang kayak PDKT-an, TTM-an gitu ya, bukan yang udah jadian seperti itu ya, karena masih ada seperti ya kita ini rasa teman gitu ya, belum rasa pasangan tapi kita dekat gitu. Dan di minggu kedua ini juga beberapa dari Taurus ada sesuatu yang berakhir tentang hubungan kamu dan seseorang di sini teman-temannya. Ada yang hubungannya berakhir Taurus ini dengan seseorang, buat beberapa Taurus yang nggak semua. Tapi dengan berakhirnya di sini hubungan kamu dan seseorang ini, aku lihat kamu akan dapat sesuatu yang baru sebagai penggantinya ya. Karena akan ada transisi, ada perubahan, ada sesuatu yang growth. Kamu nggak akan di situ-situ aja kisah cintanya ya. Bila tidak berpisah dengan seseorang ini Taurus, kira-kira kayak gitu. Karena akan ada ganti yang baru juga. Dan tapi juga ada unconditional love antara Taurus dan seseorang. Mungkin ini buat yang couple ya di minggu kedua ini. Tapi gimana pun cintanya kamu kepada pasangan kamu, pada seseorang ya, Taurus itu self love-nya lebih tinggi gitu ya. Kamu juga tetap mementingkan bagaimana cara mencintai dirimu sendiri gitu, untuk nggak yang terlalu bucin, untuk nggak yang terlalu baper gitu ya. Oke, kamu tahu kamu sayang, kamu cinta sama seseorang, tapi nggak harus buta juga kayak gitu. Kamu harus bisa mencintai dirimu sendiri juga. Keren ya. Selanjutnya, bagaimana situasi percintaan Taurus di minggu kedua April 2024. Taurus, iya, Taurus biasalah ya, elemennya kan pentacles, koin di sini ya. Biasa, kalau aku lihat single couple Taurus itu sama ya. Menurut kamu, daripada aku yang terlalu bucin, terlalu baper soal cinta-cintaan, situasinya kamu aku lihat lebih fokus ke masalah uang di minggu kedua ini, ke masalah finansial, gimana caranya bisa dapat uang, bisa profit, bisa cuang, bisa untung, bisa stabil finansialnya kamu. Ke situ aja pikirannya gitu. Menurut kamu, kamu boleh mencintai seseorang, boleh menyayangi seseorang, tapi jangan bodoh gitu ya. Dan harus tetap mengutamakan hal-hal yang lainnya yang penting juga di dalam kehidupannya kamu gitu, termasuk menstabilkan kondisi finansialnya kamu kayak gitu ya. Lalu yang selanjutnya yang jangan dilakukan di sini hal-halnya apa? Yang dilakukan dulu, yang bisa dilakukan teman-teman ya. Yang bisa dilakukan oleh Taurus di sini apakah untuk kisah cintanya di minggu kedua ini? Yang bisa dilakukan mungkin kalau ada konflik segera diakhiri gitu ya. Jangan sampai ada konflik yang mendalam antara kamu dan seseorang ataupun pasangan ya. Bener-bener kayak yang ada masalah diselesaikan, bukan bukan diribut-ributin tambah dibesar-besarin, tapi dicari solusinya ya. Lalu juga yang bisa dilakukan healing kali ya, healing, banyak-banyak beristirahat, menenangkan hati, menenteramkan jiwa gitu, agar nggak terjadi masalah ribut-ribut gitu ya dengan seseorang ataupun dengan orang yang lagi dekat sama kamu, siapapun dia lah ya, baik itu pasangan ataupun yang masih PDKT sama kamu. Dan yang jangan dilakukan di sini apakah yang bisa dilakukan tadi itu ya, yang jangan dilakukan apa, mungkin jangan yang terlalu burn out gitu ya, jangan yang aku lelah kah, aku nggak bisa lagi berjuang, jangan yang kayak gitu ya. Apapun itu
di kisah cintanya kamu itu kamu harus perjuangkan, selesaikan masalahnya, jangan mudah lelah ya, terus juga jangan mudah stres soal percintaan. Ya bagus tadi ya, kamu akan lebih fokus soal finansial gitu ya. Oke, selanjutnya pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah cintanya Taurus di minggu kedua ini? Aku lihat belajarlah buat bisa move on dari trauma-trauma yang ada sebelumnya. Karena terkadang trauma di masa lalu itu masih menuntun kamu buat menjadi seseorang yang bahwa gini, oh aku belum bisa untuk apa ya, membahagiakan gitu ya diriku dalam kehidupan percintaanku, aku belum bisa, traumaku masih ada dan segala macam gitu. Makanya lebih baik pelajarannya di sini adalah untuk bisa move on dari rasa trauma yang ada ya, yang berasal dari masa lalu. Dan di kartu yang kelima, hasil yang didapat dari kisah cintanya kamu di minggu kedua, aku lihat hasilnya di sini ya. Benar-benar yang balik energi optimis gitu ya, sangat loyal gitu, dan kamu bisa menyeimbangkan antara cinta, karir, pekerjaan, usaha, bisnis, finansial, apa gitu bisa seimbang kalau aku lihat kayak gitu ya, dan kamu juga akan bersemangat. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Taurus ya. Untuk kisah cintamu di minggu kedua ini, kamu bisa terkoneksi dengan ada Pentacle, sesama Taurus bisa ya, Taurus, Virgo, Capricorn, ada Sword, Gemini, Libra, Aquarius, ada Wands, Aries, Leo, dan Sagittarius gitu aja ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini, semoga resonate ya. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Taurus.